Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga hari ini teman-teman semua masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan tetap bersemangat, terutama dalam mengikuti kuliah online yang akan kita selenggarakan hari ini. Oke, hari ini kita langsung saja membahas materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu masih terkait akuntansi untuk kantor pusat, agen, dan cabang. Oke. Nah, kalau kemarin itu kita fokusnya adalah membahas akuntansi untuk kantor pusat kepada agen, dan kemudian kantor pusat kepada cabang. Tuh, jadi kalau kemarin tuh fokusnya adalah transaksi antara kantor pusat dengan agen maupun kantor pusat dengan cabang. Oke, kalau hari ini yang akan kita bahas adalah lebih kepada transaksi antara cabang ke cabang. Oke. Hubungan antara kantor pusat dan cabang dapat terus berkembang, sehingga ada kemungkinan bahwa sebuah kantor pusat itu akan memiliki kantor cabang lebih dari satu. Untuk kalau kemarin kita bahasnya hanya satu, seperti itu. Nah, apabila hal semacam ini terjadi, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi transaksi antara cabang yang satu dengan cabang yang lainnya. Jadi, fokus kita untuk materi pada minggu ini adalah membahas terkait dengan transaksi-transaksi antara cabang dengan cabang. Jadi, kalau kemarin kita fokusnya kantor pusat dan cabang, kalau sekarang antar cabang. Nah, transaksi-transaksi apa saja yang bisa terjadi antar cabang tersebut? Ada 3. Yang pertama, transaksi pengiriman uang antar cabang. Kemudian yang kedua, transaksi barang. Jadi barang persediaan cabang satu itu dikirim ke cabang yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pengiriman barang ke cabang tetapi dinotakan di atas harga pokoknya. Jadi kalau yang kedua ini sesuai dengan harga pokok, tetapi kalau yang ketiga itu dinotakan di atas harga pokok. Nah, jadi itu yang akan kita bahas. Oke. Dengan adanya transaksi antar cabang ini, kantor pusat harus semakin meningkatkan pengawasannya terhadap masing-masing cabang agar kegiatan usaha cabang-cabangnya dapat dipantau lebih lanjut. Nah, ini pasti ya harus dilakukan. Kenapa? Karena semakin banyak cabangnya gitu ya. Jadi misalnya kantor pusat itu semakin banyak cabangnya, maka pengawasannya pun juga semakin banyak, semakin luas gitu. Jadi memang dari sisi positifnya banyak, karena pasti dari setiap cabang ini akan menghasilkan penjualan dan laba. Tetapi ada konsekuensinya juga, yaitu berupa pengawasannya juga harus maksimal gitu. Karena kalau misalnya nggak diawasin, maka nanti banyak terjadi hal-hal yang mungkin akan merugikan kantor pusat itu sendiri. Oke, salah satu cara pengawasan yang dilakukan oleh kantor pusat adalah sistem otorisasinya itu tetap dipegang atau dikendalikan oleh kantor pusat. Jadi, apabila misalnya cabang pertama mengirim barang kepada cabang kedua, maka kantor pusat itu tetap harus tahu. Gitu. Jadi bentuk otorisasi yang ada di sini itu lebih kepada jadi semua transaksi atau kegiatannya itu harus diketahui oleh kantor pusat dan juga harus disetujui, seperti itu. Jadi misalnya tadi cabang pertama mau mengirim barang, itu kantor pusat harus tahu dan harus setuju. Kemudian misalnya mau mengirimkan kas atau mau mengirimkan uang, nah itu pun juga kantor pusat harus tahu dan harus setuju gitu. Nah, itu adalah bentuk pengawasan yang bisa dilakukan oleh kantor pusat. Sistem otorisasi ini dapat dibuat dengan peraturan. Setiap terjadinya transaksi antar cabang harus diketahui oleh kantor pusat atau kantor pusat itu sendiri yang memerintahkan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi kantor pusat itu harus tahu dan harus menyetujui. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang tadi kan di awal kita bahas bahwa ada 3 transaksi yang bisa dilakukan terkait dengan
transaksi antar cabang gitu. Yang pertama tadi disebutkan adalah pengiriman uang atau transfer kas antar cabang. Oke. Di sini pengiriman uang atau transfer kas antar cabang ini terjadi karena apa? Terjadi karena cabang yang satu mengirimkan sejumlah uang kepada cabang yang lain, baik atas kemauan sendiri maupun atas kemauan dari kantor pusat. Contohnya misalnya cabang pertama itu dia dan cabang kedua misalnya cabang pertama ini kekurangan modal kerja gitu. Nah, sehingga kan harus ditambah tuh modal kerjanya, berarti ya harus ditambah. Nah, harus ditambah berarti kan caranya dia meminta ke kantor pusat gitu, karena dia memang masih berada di bawah pengawasan kantor pusat. Nah, tapi kantor pusat bisa saja dia tidak mengirimkan uang ke kantor cabang ini, melainkan menyuruh kantor cabang yang kedua untuk mengirimkan uangnya. Tuh, jadi daripada mungkin menggunakan uang dari kantor pusat, pakai aja uang dari cabang dulu gitu. Nah, itu bisa terjadi. Contohnya adalah seperti itu. Oke. Apabila sejumlah uang sudah dikirimkan ke cabang yang lain, maka kedua cabang tersebut atau yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak perlu membuat rekening khusus. Kalau kemarin kan ada rekening khusus ya, ada RK kantor pusat ya, kemudian ada RK kantor cabang. Itu kan kemarin ada rekening khusus ini kan kemarin ya. Nah, kalau sekarang kita transaksi antara kedua cabang tersebut tidak perlu membuat sebuah rekening baru atau tidak perlu membuat sebuah rekening khusus yang menyebutkan nama atau tempat masing-masing cabang, tetapi transaksi tersebut akan ditangani oleh kantor pusat dengan berdasarkan otorisasi yang diberikan. Oke. Kemudian pencatatan dilakukan oleh masing-masing pihak gitu ya. Jadi tadi contohnya tadi kan ini ya. Jadi kantor cabang 1 dan kantor cabang 2. Jadi kantor cabang, saya gambar baru lagi deh. Nah, ini kantor cabang 1. Ini kantor cabang 2. Ini kantor pusat. Ya. Di sini transaksinya adalah kantor cabang 1 mengirimkan uang kepada kantor cabang kedua. Tentunya atas sepengetahuan dan sepersetujuan dari kantor pusat. Nah, nanti yang melakukan penjurnalan atau pencatatan adalah kantor cabang 1, kantor cabang 2, dan juga kantor pusat. Nah, jadi penjurnalan ini merupakan salah satu bentuk dari otorisasi dari kantor pusat. Gitu. Jadi transaksi tadi itu tidak hanya dicatat oleh dua belah pihak ini tadi ya, tetapi juga dicatat oleh kantor pusat seperti itu. Nah, pencatatan dilakukan oleh masing-masing pihak, yaitu cabang penerima akan mengkredit rekening RK kantor pusat. Oke. Jadi pihak yang menerima akan mengkreditkan. Jadi di sini nanti jurnalnya dia pasti akan menjadi kas ya pada RK kantor pusat. Jadi RK kantor pusatnya ada di sebelah kredit. Nah, untuk cabang pertama maka sebaliknya, gitu ya. Dia akan menjurnal RK kantor pusat pada kas. Gitu. Jadi pasti ini akan bolak-balik nih sejumlah nilai yang ditransferkan. Kemudian si kantor pusat dia juga harus menjurnal. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah RK kantor cabang pengirim. Tadi di sini yang mengirimkan adalah 1. Oh, maaf. Di sini yang mengirimkan adalah 1, maka sedangkan untuk kantor pusat sendiri akan membuat jurnal antar cabang, yaitu dengan mengkredit rekening RK kantor cabang pengirim dan mendebit rekening RK kantor cabang penerima. Oke, berarti debitnya adalah RK KC 2, kreditnya adalah RK KC 1. Oke, seperti ini, karena yang menerima adalah RK KC 2. Nah, jadi yang membuat jurnal adalah KC 1, KC 2, dan juga kantor pusat. Oke.
Oke. Nah, sekarang lanjut contohnya. Misalnya adalah ada perusahaan percetakan Garuda mempunyai kantor pusat di Semarang dan membuka cabang di 2 kota, yaitu cabang Tegal dan juga cabang Kudus. Ada perusahaan namanya Garuda. Dia kantor pusatnya ada di Semarang, kemudian dia membuka 2 kantor cabang, yaitu di Tegal dan juga di Kudus. Oke. Kantor pusat Semarang memerintahkan kantor cabang Kudus untuk mengirimkan uang sejumlah 2.500.000. Nah, dari Tegal memerintahkan kantor cabang Kudus untuk berarti dari Kudus ke Tegal sejumlah 2.500.000. Nah, maka yang harus menjurnal adalah 1, 2, 3 atau 1, 2 atau di sini 1, Tegal 1, Kudus 2, Garuda 3, terserah. Intinya pokoknya ketiga-tiganya ini harus menjurnal. Oke. Jurnal yang pertama adalah untuk cabang pengiriman untuk cabang pengirim, yaitu cabang Kudus, yaitu dia menjurnalnya adalah RK kantor pusat pada kas senilai 2.500.000. Kemudian yang B adalah dicatat oleh cabang penerima, yaitu cabang Tegal. Berarti kas pada RK kantor pusat. Ini RK kantor pusatnya, ini kredit ya, teman-teman. Oke. Kemudian yang C adalah jurnal yang dibuat oleh kantor di Semarang atau kantor pusatnya, yaitu jurnalnya adalah RK kantor cabang Tegal sebagai penerima pada RK kantor cabang Kudus sebagai yang mengirim. Ini berarti ini kredit ya. Nah, ini penulisannya mungkin agak salah. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah jurnal-jurnal yang dicatat oleh ketiga entitas tadi ya, terkait dengan pengiriman uang senilai 2.500.000 dari kantor cabang Kudus ke kantor cabang Tegal. Seperti itu jurnalnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu jika ada pengiriman barang antar cabang. Kalau tadi kan pengiriman uang, ya. Sekarang pengiriman barang. Oke. Yang dimaksud dengan pengiriman barang di sini adalah pengiriman barang dagang. Ya, jadi transfer of merchandise, maksudnya adalah pengiriman barang dagangnya. Seperti halnya pada transfer kas, pengiriman barang dagang itu harus lewat otorisasi dari kantor pusat. Jadi tidak boleh sewenang-wenang atau tidak boleh tanpa pengetahuan dari kantor pusat. Nah, untuk pengiriman barang ini maka ada masalah tersendiri. Kalau tadi uang kan ya sudah uang saja gitu. Tapi kalau ketika kita kirim barang maka akan ada masalah. Apa salah satu masalahnya? Yaitu terkait dengan ongkos kirim, ongkos angkut gitu. Untuk pengiriman barang tadi. Nah, bagaimana terkait dengan ongkos angkut tadi gitu ya. Nah, ongkos angkut untuk barang-barang tersebut itu diperhitungkan dan menjadi beban kantor cabang atau ditambahkan pada harga barang-barang yang bersangkutan. Nah, tetapi jika pengiriman barangnya tadi itu dilakukan atas perintah kantor pusat, maka perlakuan atas ongkos angkut diatur sebagai berikut. Yang pertama, ongkos angkut barang dari cabang pengirim ke cabang penerima terlebih dahulu dibayar oleh cabang pengirim dan nantinya akan diperhitungkan sebagai beban kantor pusat. Jadi dibayarin dulu sama yang cabang pengirim. Nanti ongkos kirim itu akan diperhitungkan sebagai beban dari kantor pusat. Oke. Kemudian aturan yang kedua, cabang penerima akan dibebani ongkos angkut apabila barang tersebut langsung dikirim dari kantor pusat, bukan sebesar ongkos angkut dari cabang pengirim. Jadi misalnya nanti tuh barangnya itu langsung dikirim dari kantor pusat, maka ongkos angkutnya itu akan dibebankan
akan dibebankan kepada cabang penerima. Sebesar berapa ya? Sebesar berapa ongkosnya itu dari kantor pusat. Gitu. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi selisih ongkos angkut antara cabang pengirim ke cabang penerima dengan ongkos angkut dari kantor pusat langsung ke cabang penerima, maka selisihnya tadi itu dibebankan ke kantor pusat dan dicatat dalam rekening selisih ongkos angkut barang. Tuh. Jadi, jika ada selisih, misalnya gini ya, cabang 1, cabang 2. Nah, ketika ini ngirim ke sini, itu jatuhnya 10.000 misalnya ya. Ketika cabang 2 yang ngirim barang ke sini, jatuhnya adalah 8.000 misalnya seperti itu. Nah, berarti kan ada selisih 2.000. Nah, selisih 2.000 tadi itu masuk ke dalam, atau akunnya adalah selisih ongkos angkut barang antar cabang dan dibebankan kepada kantor pusat. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang biar teman-teman bisa membayangkan dan langsung paham, kita langsung bahas aja contohnya. Kantor pusat di kota A mengirimkan barang dagangannya ke kantor cabang di kota B dengan harga pokok 900.000 dan ongkos kirimnya sebesar 50.000. Jadi kantor pusat A ini B, ini C. Mengirimkan barang ke kantor cabang B, ongkos kirimnya adalah 50.000. Ya, HPP barangnya adalah 900.000. Oke. Karena adanya permintaan mendadak dari kantor cabang di kota cabang di C, maka kantor pusat memerintahkan kepada cabang di kota B untuk mengirimkan barang tersebut kepada kantor cabang di kota C. Kantor cabang B kemudian mengirimkan barang tersebut dan membayar ongkos kirim 75.000. Apabila barang tersebut dikirimkan langsung dari pusat, ya, maka ongkos kirimnya cuma 60.000. Nah, jadi ternyata si barang ini tadi, ya, itu karena ada permintaan mendadak, maka harus dikirim ke C. Nah, berhubung barangnya sudah nyampe ya di B, tuh, nah maka sama B ini harus dikirimkan ke C. Nah, ketika dikirimkan ke C, dia mengeluarkan ongkos kirim senilai 75.000. Padahal kalau si kantor pusatnya langsung kirim ke C, itu ongkos kirimnya cuma 60.000. Gitu. Paham ya ilustrasinya? Oke, nah, dengan menggunakan contoh di atas, maka pencatatan transaksi masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk jurnal yang dibuat oleh kantor pusat, ya, di A, kantor pusat A. Di dalam transaksi kantor pusat tadi dia ada 2, ya kan? Transaksi yang pertama dia ngirim barangnya ke B, ya kan? Tadi transaksi yang pertama dia ngirim barangnya ke B, ya. HPP-nya 900.000, ongkosnya 50.000, ya. Nah, sehingga jurnalnya ada seperti ini. RK kantor cabang B senilai 950.000. Debitnya. Kreditnya adalah pengiriman barang ke kantor B 900.000, kasnya 50.000. Jadi 2 ini kredit ya, teman-teman. Ini penulisannya agak salah. Kurang ke kanan. Jadi debitnya adalah ini. Ya, kemudian kreditnya adalah pengiriman barang kantor B dan kas. Oke. Kemudian transaksi yang kedua adalah ketika kantor pusat tadi memerintahkan cabang B agar barangnya tadi itu dikirim ke C. Maka akan ada jurnal. Yang pertama, jurnal untuk ngirim barangnya tadi. Pengiriman barang ke cabang B 900.000 pada pengiriman barang ke cabang C. Jadi atas barangnya tadi. Mendisposisi atas barangnya. Nah, kemudian
Jurnal selanjutnya adalah untuk mencatat selisih ongkosnya. Kan tadi seperti yang kita tahu ternyata ada selisih. Selisihnya adalah kalau B ke C ya, itu 75.000 ternyata cumanan. Nah, ini cuma 75.000, tapi kalau dari kantor pusat langsung ke C itu cuman 60.000. Gitu. Ternyata cuma 60.000, berarti kan ada selisih gitu. Nah, atas selisihnya tadi harus kita catat. Oke. Nah, yang pertama jurnalnya adalah RK kantor cabang C. Senilai berapa? 960.000. 960.000 dapat dari mana? Dapat dari sini. Harga pokok ditambah dengan ongkos kirim langsung dari pusat. Harga pokoknya 900.000. Ongkirnya kalau langsung dari pusat adalah 60.000. Nah, sehingga di sini ketemu 960. Nah, kemudian ada selisih ongkos angkut ya. Nah, berapa selisih ongkos angkutnya? Adalah ongkos kirim ke cabang B. Ini ongkos kirim ke cabang B 50.000 ditambah dari B ke C 75.000 ya, dikurangi jika dikirim langsung 60.000. Itu sehingga ketemu 65.000. Tuh. Nah, baru kreditnya, jadi dua ini adalah debit, kreditnya adalah RK kantor cabang B senilai 1.025.000. Dapat dari mana? Dapat dari 900.000 HPP-nya, 50.000 adalah ongkos kirim dari A ke B, kemudian ongkos kirim B ke C yaitu 75.000. Nih, sehingga totalnya adalah 1.025.000. Tuh. Jadi ini adalah jurnal yang dicatat di bukunya kantor pusat. Nah, sekarang kita melihat jurnal yang dibuat oleh kantor cabang B. Tuh. Transaksi yang terjadi di kantor cabang B adalah dua ini. Yang pertama, dia menerima barang dari kantor pusat dengan HPP 900.000 dan ongkos kirim 50.000. Maka jurnalnya adalah penerimaan barang dari pusat, kemudian ongkos kirim, kreditnya adalah RK kantor pusat. Jadi dua ini debit, yang ini adalah kredit ya, senilai 950.000. Oke. Transaksi yang kedua, si B, kantor cabang B tadi itu mengirimkan barangnya ke kantor cabang C. HPP-nya 900.000, ongkos kirimnya 75.000. Ongkos kirim dari pusat juga dikreditkan yaitu senilai 50.000. Ya, berarti jurnalnya adalah RK kantor pusat ya, senilai 1.025.000. Kemudian kreditnya, jadi ini adalah debit. Kemudian kreditnya adalah ini. Adalah penerimaan barang dari pusat 900.000, ongkos kirimnya 50.000, kemudian ongkos kirim dari B ke C 75.000. Ya, kalau ongkos kirimnya 50.000 kan dari kantor pusat ke B. Tuh. Nah, jadi ini adalah jurnal-jurnal yang dicatat oleh kantor cabang di kota B. Selanjutnya kita melihat untuk jurnal-jurnal yang dicatat oleh kantor cabang di kota C. Nah, untuk yang terjadi di cabang C itu kan cuma satu transaksinya, yaitu dia nerima barang dari cabang B atas perintah kantor pusat. Harga pokoknya 900.000 dan ongkos kirim dari pusat ke cabang C adalah 60.000. Jadi dia tuh taunya adalah ongkos kirimnya itu ya dari pusat, kan dia kan mintanya dari pusat. Tapi berhubung tadi barangnya itu posisinya itu sudah masuk ke kantor cabang B, kan berarti harus dikirim dari kantor cabang B gitu. Sehingga di sini dia mengakui ongkos kirimnya adalah hanya 60.000 gitu. Karena dia mengaku hanya melihatnya itu jika barang tadi dikirim dari kantor pusat gitu. Sehingga jurnalnya adalah penerimaan barang dari pusat 900.000, kemudian ongkos kirim 60.000, ini ada di debit. Kemudian kreditnya adalah RK kantor pusat senilai 960.000.
Seperti itu. Jadi transaksi-transaksi yang ada di masing-masing kantor itu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Jadi kalau misalnya kantor cabang C ya karena dia cuma nerima doang ya, dan dia taunya itu dari kantor pusat, ya berarti dia menjurnalnya atau mencatatnya hanya satu, dan mencatat ongkos kirimnya ya sesuai dengan jika barang tadi dikirim dari pusat. Nah kalau yang B, karena posisinya dia itu nerima barang dan ngirim lagi ya, berarti maka dia ada ongkos kirimnya 2 kali gitu, atau ongkos angkutnya 2 kali gitu. Nah kantor pusat juga sama, karena dia memang yang menyuruh, dan sebagai bentuk otorisasi kan dia yang menanggung atas selisihnya. Nah seperti itu ya contoh dari jurnalnya. Oke, nah untuk subbab yang ketiga adalah pengiriman barang ke cabang tetapi di atas HPP. Kalau tadi kan HPP-nya 900.000, ya udah 900.000 terus. Jadi walaupun dikirim dari A ke B 900.000, B ke C juga ngirimnya 900.000 sama. Nah kalau ini pengiriman barangnya itu dikirim harganya di atas HPP. Tuh. Nah tujuannya apa? Kok mengirim barang tapi di atas HPP? Tujuannya adalah untuk menutupi sebagian ongkos pengurusan dan ongkos pengawasan, serta menutup biaya-biaya administrasi yang menyangkut hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Nah, contohnya kayak yang tadi, itu kan ribet ya. Harus ngurusin ini, itu, ada barang datang terus dikirim lagi ya. Kemudian pasti kan itu ada hubungan dengan proses administrasi ya, kemudian proses pengawasan dan sebagainya. Itu kan butuh biaya juga. Ya, karena ada effort di situ, pasti akan ada biaya. Nah, terkait dengan effort yang sudah dilakukan tadi, itu biaya-biaya yang tadi itu dibebankan kepada barangnya tadi, sehingga barangnya menjadi harganya di atas dari HPP karena sudah ditambahi dengan ongkos-ongkos tadi. Oke, apabila barang dikirimkan ke cabang dicatat di atas harga pokoknya, maka nilai barang dagangan yang diterima oleh cabang akan dicatat lebih tinggi daripada HPP yang seharusnya. Ya kan? Harusnya kan tadi sebenarnya misalnya contohnya kayak ini tadi, HPP-nya 900.000. Tapi sama si B itu dikirim misalnya harganya 950.000. Misalnya contohnya karena 50.000-nya sebagai ongkos administrasi dan lain sebagainya. Nah, otomatis si C akan mengakui harga barang tadi itu bukan 900.000, tetapi 950.000. Karena dia taunya harganya bukan 900.000, dia taunya harganya ya menjadi 950.000 sesuai dengan yang diklaimkan oleh B. Tuh. Nah, oleh karena itu maka akan ada selisih. Ya kan? Kan ada selisih. Nah, akibatnya laba yang dilaporkan oleh cabang sebenarnya lebih rendah daripada sesungguhnya. Ya toh, harusnya labanya itu kalau di C misalnya dijual seharga 1 juta misalnya ya, harga jualnya 1 juta, berarti si C ini ngakui laba cuman 950.000, berarti cuman 50.000 laba yang diakui, padahal laba yang sesungguhnya ya itu harusnya adalah 100.000 karena HPP-nya loh cuman 900. Gitu. Tapi karena dia nih tadi terimanya harganya 950, maka dia mengakui labanya 50.000. Berarti laba yang diakui itu lebih rendah dibandingkan dengan laba yang sesungguhnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka informasi atau data-data mengenai pengiriman barang ke cabang yang dinota di atas harga pokoknya harus dikumpulkan dan disimpan oleh kantor pusat. Untuk apa? Untuk digunakan dalam proses penyesuaian. Itu. Nah, selisih yang ada tadi antara harga pokok menurut kantor pusat dengan harga pokok menurut cabang gitu ya, maka akan dicatat ke dalam rekening cadangan kenaikan harga barang cabang pada kantor pusat. Gitu. Kan harus sinkron ya sebenarnya antara pusat sama kantor cabang kan harus sinkron. Jadi misalnya labanya kantor cabang itu dia mengakui 50.000, ya seharusnya kantor pusat pun mengakui 50.000. Tapi padahal sebenarnya labanya tadi 100.000 gitu. Nah, atas selisihnya tadi diakui sebagai cadangan kenaikan harga barang cabang. Oke. Nah, ini contohnya.
Kantor pusat mengirimkan barang dagangan kepada kantor cabang dicatat sebesar 25% di atas harga pokok. Harga pokok barang dagangan yang dikirimkan adalah 1 juta. Kantor pusat mengirimkan barangnya ke cabang. Ya. Nah, harganya di markup 25%. HPP-nya adalah 1 juta. Pada akhir periode, kantor cabang melaporkan bahwa semua barang yang dikirimkan tersebut laku dijual senilai 1.600.000. Berdasarkan transaksi di atas, maka jurnal yang dibuat oleh kantor pusat dan cabang adalah sebagai berikut. Transaksi yang pertama adalah penjualan barang ke cabang sebesar harga pokoknya dan dinota sebesar 125% atau di markup 25%. Gitu ya. Berarti dia kantor cabang itu menerima barang tersebut dengan HPP tanda kutip sebesar 1.250.000. Ya. Berarti kantor cabang ini menerimanya sebesar 1.250.000 karena dia taunya seharga itu sudah ditambah 25%. 1.250.000. Maka di sini kantor cabang mencatatnya adalah penerimaan barang dari pusat pada RK kantor pusat senilai 1.250. Ya. Kemudian kantor pusat mencatatnya adalah RK kantor cabang ya di debit pada pengiriman barang ke cabang nih sesuai dengan HPP-nya. Selisihnya masuk ke cadangan kenaikan harga barang yaitu 250.000 atau 25%-nya tadi. Kalikan 1 juta. Tuh. Kemudian yang kedua, ketika barang tadi sudah dijual. Tadi dijualnya seharga 1.600.000, maka cabang mengakui labanya adalah senilai 1.600.000 dikurangi 1.250.000, yaitu sisanya adalah 350.000. Jadi laba yang diakui oleh cabang adalah 350.000. Nah, maka di sini jurnalnya adalah rugi laba pada RK kantor pusat senilai 350.000. RK kantor pusat ini dikredit ya, teman-teman. Nah, kantor pusat mencatatnya adalah RK kantor cabang ya pada rugi laba kantor cabang karena kan dia cuman sekedar membalik aja gitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu gitu. Senilai berapa sesuai dengan yang dilaporkan. Tadi dia melaporkan 350 ya dia nyatetnya 350 karena kan ini reciprocal account saja gitu. Nah, baru nanti yang di jurnal ketiga adalah dia melakukan penyesuaian. Gitu. Penyesuaiannya apa? Penyesuaiannya adalah cadangan kenaikan harga barangnya tadi, selisihnya tadi pada rugi laba kantor cabang, sehingga kalau di total nanti rugi laba kantor cabangnya di bukunya kantor pusat adalah senilai 600.000. Total dari 350.000 ditambah 250.000 gitu ya. Nah, yang keempat adalah menutup rugi laba cabang ke rekening rugi laba. Nah, maka jurnal rugi laba kantor cabang 600.000 ya ini tadi pada rugi laba masih nilai 600.000. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari transaksi jika pengiriman barangnya tadi itu tidak sesuai dengan HPP atau lebih dari HPP. Jadi ada ongkos tambahan untuk mengganti biaya-biaya administratif, biaya-biaya pengawasan dan lain sebagainya. Jadi cara mencatatnya adalah seperti ini ya. Yang berdampak di sini adalah pada kantor pusatnya. Ya, kalau kantor cabangnya nggak ngaruh apa-apa. Kenapa? Karena dia terimanya tadi nilai 1.250 ya wes dicatat segitu. Kemudian labanya juga dia mengakui ya dari harga jual dikurangi dengan HPP yang dia terima. Gitu. Tetapi yang sesungguhnya itu semua nanti berpengaruhnya di kantor pusat. Nah, Nah, jadi itu ya terkait dengan 3 transaksi-transaksi yang bisa dilakukan
antar cabang. Jadi cabang 1 dan cabang 2. Jadi transaksi yang bisa dilakukan antar cabang. Oke. Jadi itu sedikit perbedaannya. Kalau yang kemarin kita bahas transaksi dari akuntansi kantor pusat ke cabang atau kantor pusat ke agen gitu ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah transaksi dari cabang ke cabang. Oke, jadi cukup sekian materi kita yang membahas terkait dengan akuntansi kantor pusat, cabang, dan agen. Nah, untuk minggu depan kita akan bertemu dengan materi yang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.